Apa ini yuk? Pada acara kuliah kita pada hari ini. Yang selanjutnya, kita akan memasuki acara kuliah umum bagian kedua, yaitu penyampaian materi guru profesional, guru yang dicari sekolah swasta, yang akan disampaikan oleh Bapak Rijali Riyadi. Nah, sebelumnya, di sini saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nah, di sini credential beliau yang pertama, English tutor at ANDL Private Course, English tutor at TKS MB, English teacher at Akper Kesda Mula Warman, Senior English Teaching Assistant at Kuman Persalemas, English teacher at GIPS, Head of Special Education Service GIPS, Head of Teaching Methodology GIPS, Head of Language Center GIPS, Head of Academic GIPS,
co-trainer at HAVEX, Vice Deputy Director in Learning, Deputy Director in Learning, kemudian aktivitas serikat beliau, grantee of Immersion Program of Indonesian English Language Study Program, Cohort 8, Iowa State University, Iowa State, USA. Participant in International Social Entrepreneurship Conference in NUS Singapore, K13 LPMP Certified Teacher, Fellow Teacher for Student Exchange Program in Al-Taqwa College, Melbourne, Australia, Training and Workshop for School Principal in Barito Kuala by LPPKS Solo, online course at futurelearn.com on decision making provided by University of Leeds. Kemudian yang terakhir design thinking workshop by Patria Co. Nah, baik kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan materi kuliah umum bagian kedua kita. Baik, terima kasih pada moderator yang telah memberikan kesempatan dan juga tentu saja yang saya hormati seluruh tim dari Prodi Pendidikan IPA ya, mungkin ada Kaprodi dan juga beserta jajaran serta seluruh tim dosen yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Saukina yang mengundang saya untuk bisa berbagi. Kalau di tempat kami biasanya dipanggilnya Miss Ina ya. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan kawan-kawan mahasiswa yang mudah-mudahan hari ini masih semangat karena ini baru makan siang-siang begini panas-panas. Biasanya paling enak ambil bantal terus tidur gitu ya. Apalagi kalau didongengkan, ini biasanya kalau sesi siang itu kalau saya tidak lucu biasanya pada ngantuk ya. Jadi semakin banyak yang off cam berarti semakin banyak yang mulai kelelahannya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Ini kesempatan yang bagus kita coba untuk saling sharing. Saya mencoba akan berbagi beberapa pengalaman mungkin yang mudah-mudahan bisa memberikan insights, gambaran-gambaran seperti apa sebetulnya kualitas atau requirement persyaratan yang diharapkan dimiliki oleh calon guru ya. Kalau kita bicara calon guru khususnya di lembaga-lembaga swasta. Walaupun sebenarnya lembaga negeri pun juga butuh yang berkualitas ya, hanya saja mungkin tuntutannya berbeda. Untuk kami sebagai sekolah swasta harus betul-betul mampu menjaga kualitas sehingga proses rekrutmen pun itu sangat dikatakan agak panjang lah dari yang biasa ya. Jadi beberapa tahapan. Nanti kita coba sharing beberapa hal dan juga mudah-mudahan bisa diskusi lebih lanjut. Kalau ada hal-hal yang mungkin menarik untuk dibahas dan mudah-mudahan ada takeaways yang bermanfaat yang bisa dibawa pulang ya sebagai oleh-oleh dari sesi kita hari ini. Mungkin saya coba share screen dulu. Mudah-mudahan suara cukup jelas. Ini karena saya mengisi sesi dari Desa Sungai Lumbah, di mana internetnya biasanya bermasalah ya. Jadi mudah-mudahan cukup lancar. Mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Nah, ini mudah-mudahan juga kawan-kawan mahasiswa bisa aktif merespon, biar nggak ngantuk. Karena kalau hanya nyimak saja mesti bikin cepat ngantuk ya. Jadi share jawaban di kolom chat. Jadi mohon untuk standby. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semua yang hari ini menghadiri sesi kuliah umum dengan tema guru profesional, guru yang dicari sekolah swasta. Dan kita harapkan semua guru bisa menjadi guru profesional. Tentu itu dimulai dari proses persiapannya.
bagaimana kita mempersiapkan diri menjadi seorang guru yang profesional. Ini tadi sudah ditampilkan juga ya, sebenarnya mungkin sedikit review saja. Jadi saya sendiri adalah alumni dari FKIP Unlam ULM ya tahun 2013 lulusnya, program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi cukup familiar ya dengan FKIP, tapi sekarang alhamdulillah FKIP sudah luar biasa berkembang ya. Pas saya datang ke sana udah banyak sekali perubahan ya, luar biasa. Mudah-mudahan dengan semua kemajuan itu, kawan-kawan pun menjadi lebih bersemangat untuk terus mengembangkan diri. Oke, baik. Sudah siap semua? Kalau udah siap, coba ketik. Yes, I am. Yes, I am. Yes, 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 yes. Ketik dulu di kolom chat. Kalau belum ada yang ngetik, berarti belum siap nih. Udah siap belum? Ketik. Yes, 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 yes. Barangkali masih ada yang sambil ngerendam cucian gitu ya, atau merapikan lemari, nyetrika baju. Nah, itu berarti kan belum siap nih. Wah, mantap nih. Cepat sekali responnya. Yes, 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 yes. Oke, good. Ya, Alhamdulillah. Sudah pada sarapan? Have you had your lunch? Boleh yes, kalau belum no, silahkan. Yes, no, yes, no, yes, no. Kalau ada yang belum sarapan, boleh sambil ngemil mungkin ya, biar tetap bisa konsen. Alhamdulillah, rata-rata udah sarapan nih, luar biasa ya. Oke, baik. Bismillah. Langsung kita mulai. Ini tema yang disampaikan ke saya untuk dibahas di sesi kita hari ini. Mudah-mudahan semua bisa tersampaikan ya. Mulai dari standar GIPS dalam menyelenggarakan pendidikan, kemudian tugas dan tantangan guru GIPS, lalu skill atau keterampilan calon guru yang kita harapkan ya. Kemudian pengalaman dalam merekrut guru. Jadi ada cerita-ceritanya lah ya ketika kita merekrut calon-calon guru. Kemudian saran untuk lulusan FKIP ULM, mungkin beberapa catatan yang saya rasa bisa dipersiapkan. Mungkin tidak hanya di GIPS ketika ingin melamar, bisa jadi melamar di lembaga manapun, itu akan sangat diperlukan. Nah, sekarang saya ingin membuka diskusi siang hari ini dengan sebuah solving dari Karl Popper ini apa sih maksudnya? Coba ada 15 detik mungkin ya. Siapa yang paling cepat nih? Yang paling konsen, gercep. Cepat respon. Belum ada. Apa ya? Menurut nih kalau baca sekilas, all life is problem solving. Apa ya maksudnya? Ketik, 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 ketik. Ya, karena mungkin ini bukan ini ya, bukan eh, isu-isu kontroversial. Jadi eh, belum ada komen nih. Ayo, siapa yang berani mencoba memulai? Apa ya menurut kalian kalau melihat kalimat ini? Ini kalimat ya, all life is problem solving. Atau mau buka mic silahkan. Kalau bisa ini, boleh bisa unmute ya. Bisa kayaknya. Oh nggak bisa. Hidup adalah untuk menyelesaikan masalah. Oke, nah udah keluar semuanya. Yang ngetiknya lama tadi ya, panjang soalnya. Semua kehidupan itu, semua kehidupan kita itu bisa jadi pemecahan masalah. Hidup adalah permasalahan yang harus diselesaikan. Oke, mantap mantap ya. Oke, boleh. Ya, you got the point lah. Artinya bahwa kehidupan kita itu harusnya menjadi bagian dari penyelesaian sebuah masalah. Jangan sampai hidup kita itu menambah masalah ya. Nah, itu kita lihat sendiri nih, selama ini kita menjadi bagian dari solusi atau malah nambah masalah. Itu kan ada tuh. Dari sekian ribu, sekian ratus ribu mahasiswa yang lulus, ternyata sebagiannya belum bisa langsung mendapat pekerjaan. Sebagiannya malah menganggur misalnya. Itu kan masalah. Itu fakta ya.
Good. Baik, ini pertanyaan pertama. What is the biggest challenge for you? Ini ketinggalan ya. For you as a university students. Apa masalah atau tantangan terbesar kalian sebagai seorang mahasiswa? Depan kalian, terpikir nggak sih kalian mungkin yang ya mungkin menyelesaikan skripsi atau mencari judul skripsi? Menentukan pilihan jodoh. Nah, itu juga boleh. Ya bisa jadi kan? Silahkan. Ini kita ada berapa nih? Ada banyak kayaknya. Ada 89 yang ada termasuk mohon maaf, ternyata terlempar saya. Nah, itu tadi yang saya khawatirkan. Ternyata terjadi ya koneksi. Saya coba share lagi. Silahkan dilanjutkan tadi pertanyaan. Tidur kalian. Tantangan terbesar adalah diri sendiri. Oke, mantap, mantap ya. Oke, mungkin sebagian tidak terekam. Oke. Oke, hang on. Let me check my connections. Mungkin ada yang sudah, ini semester berapa ya? Mungkin bervariasi. Apakah ada yang betah di kampus berlama-lama? Sudah siap atau belum untuk lulus? Belum ada yang berani jawab ya? Masih sepi. Silakan. Ini tidak akan dicatat ya. Ini bebas saja. Tinggal bagaimana kita mengukur kesiapan diri. Oh, saya kayaknya siap deh lulus untuk terjun ke masyarakat, terjun ke dunia kerja, terjun ke dunia profesional. Atau saya kayaknya masih belum siap ya. Ada yang masih dipikirkan, banyak yang mengganggu pikiran. Ya, terhubung dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Silahkan. Oh, masih belum ada. Malu-malu ini ya, sepertinya ya. Takut dicatat sama temennya gitu ya. Ayo saya tungguin nih. 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, belum ada juga. Semoga sudah siap semua ya. Baik, kita lanjut deh satu pertanyaan lagi. Nah, tadi bagi yang sudah siap ataupun bagi yang belum, coba dijawab ini deh. Apa yang sudah kalian persiapkan untuk lulus dari PLM? Apa yang sudah kalian persiapkan?
Apa ya kira-kira sudah disiapkan? Siapa munculnya? Silakan. Ada 91 nih ya. Mungkin nggak semua mahasiswa ya. Silakan nih pertanyaan buat para mahasiswa. Ayo dijawab. Jangan takut salah. Jadi kalau ini nggak dijawab, nggak bisa lanjut kita. Silakan, silakan. Ini tantangan pertama nih. Berani untuk mengungkapkan. Apa sih sebetulnya sudah kita siapkan untuk eh, lulus ya? Apa sih? Ada nggak sih yang sudah disiapkan gitu? Kampus tentu melakukan sesuatu untuk mempersiapkan kalian semua. Kalian sendiri, apa yang kalian siapkan? Mantap, akhirnya ada satu dari Berliana Julianti ya, skill bersertifikat. Wah, luar biasa ya. Jadi mungkin eh, ada yang join magang bersertifikat dari kementerian ya. Luar biasa, bagus sekali. Ilmu dan pengalaman. Oke, moderator ini mewakili ya. Terima kasih. Mempersiapkan ilmu dan pengalaman. Satu lagi mungkin, ayo satu lagi kita lanjut nih. Satu lagi kita berangkat. Oke, mantap. Sudah ulun persiapkan, Pak. Kalau saya tidak menjadi guru, saya ingin menjadi wirausahawan. Oke, jadi ini guru cadangan mungkin ya, atau wirausahawan yang cadangan. Oke, baik. Kita lanjutkan. Terima kasih atas responnya. Nah, coba kita masuk lebih spesifik. Standar penyelenggaraan pendidikan. Jadi sebagai gambaran, Global Islamic Boarding School sebagai sekolah menengah ya, sekolah menengah SMP dan SMA. Kita jenjangnya SMP dan SMA di Kalimantan Selatan. Mungkin kalau ditanya standarnya, saya gambarkan dalam apa yang kita sebut dengan school platform. Jadi standar kita adalah 3 ini secara umum ya. Ini membungkus bagaimana cara kita melaksanakan proses atau program-program pendidikan di SMP SMA GIPS. Ada akademik ya. Komponen akademik tentu ini sudah mahfum semua ya, sudah paham semua mata pelajaran di situ ya, semua yang kita pelajari di situ di bagian akademik. Namun tidak hanya akademik, kita juga punya skill and conduct di sebelah kanannya. Jadi akademik ini dari segi kemampuan formal, kognitif. Nah, skill and conduct ini apa? Skill and conduct ini untuk mempersiapkan siswa agar mereka mampu betul-betul memberikan kontribusi bagi masyarakat. Jadi kemampuan akademik saja tidak mencukupi. Kita ingin membekali siswa karena kita tahu, kita menyadari bahwa siswa-siswa kita di GIPS itu tidak semuanya suka belajar yang apa ya, yang memang ingin fokusnya akademik oriented, tidak. Jadi banyak juga siswa-siswa kita yang justru ingin mengembangkan skill, ya belajar mereka mungkin yang penting terpenuhi standar minimum, tapi mereka ingin punya skill-skill yang lain. Nah, kita harapkan bahwa kita bisa melihat siswa kita itu skillful. Jadi mereka punya keterampilan-keterampilan dan standar-standar minimum yang itu bisa membantu mereka untuk beradaptasi saat mereka melanjutkan kuliah ataupun nanti ketika sudah lulus kuliah. Jadi di GIPS itu tidak hanya saat SMA, program kita itu 7 tahun ya. Jadi 3 tahun di SMA, 4 tahun setelah 4 tahun saat mereka di kampus. Jadi indikator keberhasilan program kami di GIPS itu nanti dilihat setelah mereka lulus kuliah. Apakah mereka langsung terserap? Apakah mereka langsung eh, punya kontribusi atau seperti apa? Itu yang kita lakukannya. Dan di puncaknya ada 9 pilar. 9 pilar ini adalah value-value yang menjadi mungkin panduan pengembangan karakter. Jadi ada 9 hal yang menjadi acuan kita bahwa alumni atau lulusan GIPS itu minimal memiliki 9 hal ini. Tapi kita tidak akan bahas secara mendetail karena tidak cukup waktunya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bahwa standar di GIPS itu mencoba betul-betul mewujudkan apa yang kita sebut dengan where everyone can grow. Jadi di GIPS
Di situ kita menggunakan istilah everyone, tidak hanya siswa, tapi juga guru dan staf ya. Jadi seluruh karyawan yang kita harapkan bisa bertumbuh dengan mereka menjadi bagian dari GIPS. Jadi fokus kita tidak hanya siswa, tapi kita juga mendorong seluruh sivitas akademika di Global Islamic Boarding School untuk bisa bertumbuh. Dari segi sistem pendidikan, kita create apa yang kita sebut dengan GIPS Outreach Education System. GOES ya, GOES, GIPS Outreach Education System. Outreach menjangkau. Jadi sistem pendidikan di GIPS itu menjangkau setiap siswa. Nah, ini alhamdulillah sejalan dengan kurikulum Merdeka. Jadi kami merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum Merdeka karena lebih mudah untuk kami mengembangkan program-program pendidikan. Jadi kita mencoba untuk menjangkau setiap siswa dengan berbagai kemampuannya. Ini itu tadi gambaran skill and conduct, ada 9 item ya, mulai dari kemampuan keislaman ya, sholat, mengaji, kemudian sikap, kemampuan berbicara, presentasi, membaca, menulis, kemampuan bertanya, dan juga kesehatan fisik dan mental ya, jasmani dan rohani. Ini 9 pilar yang menjadi panduan untuk siswa mampu mengembangkan diri mereka. Jadi ini menjadi pembeda. Jadi ketika siswa GIPS di luar, harapannya mereka menjadi pembeda dengan ciri pengetahuan mereka, penguasaan diri, kecerdasan, kemampuan kecerdasan ya, kemampuan intelektual, kemampuan komunikasi, leadership, bahasa, sejarah, entrepreneurship, dan juga demokrasi. Itu yang kita tanamkan kepada siswa-siswa kita. Ya. Jadi dari gambaran ini, maka ada beberapa hal yang menjadi concern besar, yaitu bagaimana kami berusaha mempersiapkan guru-guru di GIPS untuk mampu mensupport ini semua. Jadi sehingga ini tidak hanya sekedar pajangan, tapi ini adalah standar mutu lulusan GIPS yang menjadi profile. Kalau sekarang pemerintah punya profil pelajar Pancasila. Nah, ini semua bisa masuk di dalam sana. Nah, maka guru-guru di GIPS punya tanggung jawab, tugas, dan tantangannya yang mungkin saya ringkas dalam beberapa item. Tapi sebelum itu, ini ada pertanyaan lagi. Nah, ini tolong dijawab ya, karena ini calon-calon guru ya. Walaupun mungkin tidak semua yang masuk FKIP itu mau ngajar sebenarnya. Apalagi dulu teman-teman saya yang di bahasa Inggris masuk ke FKIP bahasa Inggris memang niatnya tidak untuk mengajar gitu ya, untuk bekerja di bidang yang lain. Tapi minimal karena sudah memilih di keguruan, sudah mempelajari lebih banyak tentang pengajaran, menurut Anda apa itu mengajar? Ayo, Pak, sekarang ada 93 termasuk saya. Silakan tolong dikasih keyword-keyword jawaban. Apa itu mengajar? Menurut Anda masing-masing ya, mengajar adalah apa ya? Biar tetap fokus. Menyalurkan pengetahuan, oke, terima kasih. Memberikan ilmu kepada orang lain, mengajar, ini mantap nih Rame. Memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, kegiatan memberi ilmu, usaha untuk memberikan ilmu. Oke, ini udah seragam ya, memberikan ilmu dan juga pengalaman. Nah, ada tambahan pengalaman. Mengajar adalah berbagi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain untuk dapat dikembangkan secara lebih luas. Wah, luar biasa. Mantap, mantap. Terima kasih. Silakan, silakan. Jangan ragu. Ini saya nggak akan nyalahin. Silakan. Saya ingin lihat aja. Ini baru sedikit nih dari 90 orang. Mengajar ketika kita menyampaikan suatu pengetahuan kepada setiap orang. Oke, baik. Memberikan pengetahuan, keterampilan, dan informasi. Muhammad Saril. Oke, terima kasih. Ayo, ada lagi. Silakan, silakan. Sebelum waktunya habis. Kalau udah ngetik, kirim aja. Jangan sungkan, jangan takut ya. Kirim saja, kirim. Ayo, jangan ragu, jangan malu, jangan takut salah.
Ada lagi? Oke, mantap. Oh, ini agak panjang, Mas, agak lama ya. Oke, silahkan. Yang masih mengetik dikirim aja ya, diselesaikan. Proses transfer atau berbagi pengetahuan. Oke, baik. Mengajar adalah membimbing orang lain agar menjadi lebih baik. Oke, mantap. Nah, kita tidak akan bahas benar atau salah. Jadi mungkin bahwa yang kita perlu apa ya, perlu renungkan bersama. Kalau fokus kita dalam mengajar itu adalah memberi pengetahuan, membagi ilmu pengetahuan, maka kita punya kompetitor yang paling hebat, kompetitor yang paling apa ya, kompetitor yang paling besar yang bisa menyaingi tugas guru nih. Kalau di bagian memberikan ilmu, berbagi ilmu, itu kita punya pesaing yang mungkin mengancam posisi kita sebagai guru. Apa itu? AI. Sekarang Google sudah pakai AI ya, ada Google Bard, Bing, Microsoft juga ada AI-nya. Apalagi kalau ini mahasiswa mungkin sudah familiar dengan ChatGPT. Wah, itu pesaing semua tuh kalau kita fokus pada memberi ilmu, kalah banyak ilmu kita sama mereka. Jadi kita lihat lagi nanti apa ya yang bisa sebetulnya guru ambil. Itu tadi sudah ada dibahas juga di situ. Ini sekedar memberikan pemicu, kita perlu mendefinisikan kembali sebenarnya bagi kita mengajar itu apa. Sehingga itu akan menjadi dasar bagi kita untuk terus mengembangkan diri. Oke, masih ada pertanyaan lagi, jangan khawatir ya. Nah, berikutnya, apa yang perlu Anda siapkan untuk menjadi guru yang profesional? Apa ya? Kalau yang tadi kan apa yang dipersiapkan untuk lulus. Nah, sekarang ini kalau mau jadi guru, guru yang profesional, apa sih yang perlu disiapkan menurut kawan-kawan semua? Silahkan. Apa ya yang perlu disiapkan? Boleh keywords kalau kepanjangan ngetiknya ya. Masih belum? Ah, mantap. Ilmu dan keterampilan mengajar, keterampilan teknologi. Oke, bagus, bagus. Pengalaman mengajar, oke. Skill mengajar, public speaking, skill empathize. Bagus, pengalaman dalam belajar dan mengajar, mencoba teknik baru yang menarik, oke, memperbaiki hal yang perlu diperbaiki. Keahlian, bagus, bagus, silakan. Ayo, ini latihan supaya tidak kaku. Walaupun online-nya di handphone nggak apa-apa, ketik aja. Public speaking yang baik, wah, mantap. Skill public speaking, wah luar biasa ya. Komunikasi, keterampilan menyampaikan pengetahuan dan kepribadian, oke, memahami karakter siswa, luar biasa. Cara mengajar yang menarik, oke. Silakan, silakan. Ini baru sedikit nih. Jangan ini ya, jangan sungkan. Tulis aja. Yang terpikir tulis. Itu dulu. Itu penting sekali. Karena banyak dari kita, saya juga dulu seperti itu ya. Saya sering kali ketika sekolah, ketika kuliah, ditanya sama dosen. Saya punya jawabannya. Tapi saya simpan di pikiran saya. Jangan khawatir, iya nggak sih? Gimana kalau salah? Nanti diketawain. Akhirnya jawaban itu nggak keluar. Yang jawab siapa? Teman saya. Dan sama dengan yang saya pikirkan. Jadi kayak, aduh, kenapa nggak saya yang jawab? Nah, gitu-gitu. Oke, go on, go on. Jawab terus, jawab terus. Memahami tugas dan fungsi seorang guru. Oke, mantap ya. Satu lagi mungkin sebelum kita lanjutkan. Slide saya tidak banyak ya, tidak perlu khawatir. Kayaknya cuma 20-an saja, nggak nyampe. Iya, 20. Kita perbanyak diskusi. Ayo, satu lagi nih. Mungkin masih ada yang sedang memikirkan apa yang akan diketik. Apa yang perlu Anda siapkan untuk menjadi guru yang profesional ya, bukan hanya guru tapi guru yang profesional. Oke, pengetahuan yang mendalam dalam mata pelajaran diajarkan. Nah, mantap, mantap, mantap. Bagus, bagus, bagus. Semakin banyak.
pengetahuan, komunikasi, keterampilan, ya, integritas, niat, disiplin, pengalaman, komunikasi, serta jiwa kreatif. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Kalau di GIPS, ini yang menjadi apa ya? Panduan, mungkin jadi panduan bagaimana kita di GIPS mencoba mengembangkan keterampilan mengajar guru. Jadi kita bekerja sama dengan hub pelatihan ya, yang menjadi panduan dalam mengembangkan pengajaran atau meningkatkan kualitas pengajaran di GIPS itu kita sebut dengan TMF, Teaching Mastery Framework. Nah, di sini ada 8 aspek yang kita bagi menjadi 3 grup besar. Yang pertama adalah planning, perencanaan, bagaimana seorang guru merencanakan pembelajarannya. Komponennya apa saja? Ada PCK di sini, Pedagogical Content Knowledge. Nah, mungkin sekarang diintegrasikan dengan teknologi, ada yang TPEC ya, Technological Pedagogical Content Knowledge, ada juga. Semula dari teori asalnya adalah PCK saja. Memang ini, dan ini bukan dari semua aspek ini bukan ini ya, bukan barang baru sebetulnya. Havex itu memformulasikan kembali agar dia menjadi lebih praktis. Karena di Indonesia mungkin eh, PCK belum terlalu familiar ya. Mungkin baru-baru ini baru mulai familiar padahal sudah ada sejak tahun 80-an, 86 kalau saya tidak salah ya, penelitiannya. PCK itu apa sih? Bagaimana seorang guru itu bisa bisa betul-betul apa ya, dipersiapkan. Nah, maka PCK ini menjadi suatu acuan standar untuk melihat sampaikan materi gitu ya. Dan itu ada aspek-aspeknya lagi. Tapi kita tidak bisa bahas secara mendetail. Higher order thinking skills atau Bloom's taxonomy yang kita jadikan acuan ya, HOTS. Yang sekarang sebenarnya sudah direvisi oleh Anderson, jadi Anderson Krathwohl taxonomy yang dia 2 dimensi ya, ada dimensi pengetahuan dan dimensi eh, kognitif. Itu juga harus dikuasai oleh guru di GIPS. Kalau sebenarnya semua guru sekarang ini kita bawa keluar juga. Jadi Havex sudah melaksanakan training dan bekerja sama juga dengan kementerian untuk mendiseminasikan ya, menyebarluaskan hal ini. Lalu lesson plan. Lesson plan itu kami lihat tetap penting bagaimana itu menjadi langkah awal seorang guru betul-betul mempersiapkan pembelajarannya. Kemudian ada di bagian executions, ini ketika di dalam kelas ada teaching tactics, ya. Taktik mengajar dengan berbagai situasi, classroom management, pengelolaan kelas. Lalu ada soft skills, tadi mungkin disebutkan public speaking, ya. Ada komunikasi, bagaimana mengenali karakter siswa, itu semua sangat penting. Kemudian teaching scenario. Nah, teaching scenario ini adalah bagaimana kita merancang kegiatan di kelas sehingga kegiatan itu bervariatif, menarik, tidak asal, tidak random. Pertama biasanya ada persepsi ya, kita bawa konteks. Setelah itu apa? Dilanjutkan dengan apa? Jangan sampai kalau di GIPS kita mencoba untuk mengingatkan guru agar tidak menghabiskan waktu untuk menjelaskan. Jadi bicara 5 menit, bicara 3 menit, kemudian setelah itu ada activity. Itu yang kita harapkan guru-guru lakukan. Karena kalau terlalu banyak menjelaskan, tidak banyak juga yang didapatkan oleh siswa. Itu termasuk dalam teaching scenario. Setelah executions, ada evaluations. Jadi pengajaran guru atau guru-guru di GIPS itu dievaluasi. Saya yakin di semua sekolah juga ada ya. Pemerintah juga punya. Nah, kita mungkin sedikit berbeda mengembangkan pola evaluasi yang khusus, yaitu dengan kalau di luar mungkin ada teaching supervisi akademik ya, supervisi mengajar yang ada kepala sekolah atau ada guru senior masuk kemudian menilai. Kita selain itu kita tambahkan dengan teaching grading. Jadi penilaian pengajaran, jadi guru diminta untuk merekam kelasnya
setiap minggu harus ada yang dikumpul ya, ada kelas yang direkam lalu di submit, diupload dulu ke YouTube, kemudian linknya dikirimkan. Nah itu nanti akan dinilai. Nah, yang berikutnya ada tim yang mereview. Jadi kita menilai bagaimana kualitas pengajaran guru dari kemampuan. Karena menjadi penting bagi kami untuk menjaga kualitas. Dan itu pun masih tetap menjadi tantangan hingga saat ini. Bagaimana bisa kita terus menjaganya tetap konsisten. Itu tantangan yang besar. Lalu kalau di dalam praktiknya, di dalam kelas, bagaimana kita melihat atau menilai bahwa sebuah pengajaran itu efektif? Kita mengembangkan ini dan melalui Apex, ada yang namanya ABEC, Affection, Behavior, Engagement, dan Cognition. Nah, jadi guru juga harus menguasai pola assessment ini. Ini continuous assessment yang kita lihat sepanjang proses pembelajaran. Affection itu di awal, bagaimana kita mencoba membangun hubungan dengan siswa, sehingga siswa tertarik dengan pembelajaran. Jadi guru-guru membawakan konteks. Lalu setelah, kalau afeksinya tepat, muncul affection dari siswa, dia memperhatikan gitu ya. Kemudian behaviornya terbangun, learning behavior terbangun. Jadi kalau umumnya kita hanya ABC ya, affection, behavior, cognition. Ada satu komponen yang menurut kita justru penting sekali untuk memastikan cognition itu terbangun di dalam proses pengajaran kita, yaitu engagement. Jadi setelah kita membuka kelas dengan untuk membangun afeksi, ketertarikan, siswa memperhatikan, lalu ada perilaku yang terbangun, mereka jadi fokus belajar, mengikuti instruksi, dan engagement. Nah, engagement ini adalah bagaimana mereka tetap dijaga fokusnya. Jadi kemudian kita tinggal. Nanti mungkin 5-10 menit buyar mereka. Nah, itu berarti engagementnya tidak terbangun. Ketika itu terjadi, maka tidak heran ketika ada tes, ada ulangan, kita kasih tugas sebelum kelas berakhir, banyak yang nggak dapat, nggak paham, bingung. Nah, itu mungkin karena engagementnya tidak terjaga. Jadi keterlibatannya itu tidak tuntas. Itu juga menjadi poin penting bagaimana kita mengolah proses kelas itu agar setiap siswa tetap fokus, tetap engage. Ketika mereka engage, mereka bisa mengikuti seluruh tahapan pembelajaran, maka akan terbangun eh, guru saat guru mengajar. Ini juga tantangan yang harus kita terus apa ya? Semua kalau kawan-kawan ingin mempelajarinya lebih lanjut, ya bisa kontak Miss Saukina ya atau masuk HAR browsing-browsing apa sih sebetulnya TMF, ABEC. Bisa juga masuk ke platform Guru Inovatif. Ini sekalian sedikit promosi mungkin ya. Nanti boleh sambil buka-buka, coba cek di sana. Nah, ini semua ini kita harapkan bisa termonitor setiap bulannya. Itu yang kita coba lakukan. Setiap guru punya punya kewajiban untuk memenuhi beberapa apa ya hal yang harus disiapkan. Ya, mungkin sudah kebayang ya. Oke, di Guru Gips harus menyiapkan itu apa yang perlu dipenuhi. Sebenarnya apakah ini hanya untuk gips saja? Sebetulnya tidak. Karena aspek-aspek ini secara umum bisa diaplikasikan di dalam di sekolah manapun. Tinggal apakah kita mau atau tidak. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sudah melalui Apex ya. Apex sudah melakukan kerjasama dengan kementerian melalui program POP juga dan juga sudah
guru yang kami cari itu yang seperti apa. Ini ada beberapa skill mungkin yang saya rangkum. Yang pertama itu ada content mastery, penguasaan konten. Penguasaan ini bukan konten Instagram, konten sosmed ya. Ini konten di sini materi yang kita ajar ya. Kalau di IPA berarti penguasaan terhadap bidang IPA. Penguasaan di sini sedetail mungkin. Karena bisa jadi kita tidak bisa tebak hal-hal sederhana yang ditanyakan oleh siswa yang mungkin kita tidak terpikir sebelumnya. Nah, itu menjadi apa ya? Menjadi tantangan bagi guru kalau kontennya tidak dikuasai. Misalnya kita mau jadi guru IPA ya berarti kita harus menguasai dari A sampai Z. Seperti itu. Jadi sangat penting bagi kawan-kawan yang sekarang kuliah harus betul-betul memastikan bahwa selama semasa kuliah itu betul-betul memastikan bisa memaksimalkan penguasaan konten. Jadi mungkin tidak bisa hanya bergantung pada kelas yang di kampus, tambah kelas-kelas yang lain ya, baca buku, baca sumber yang lain. Yang penting harus diperkaya, dipertajam. Karena kalau konten saja belum menguasai itu bagaimana akan mengajar nantinya. Karena kalau keterampilan mengajar, kami percaya itu bisa dikembangkan. Tapi kalau kontennya belum dikuasai, ini akan sulit. Karena sekarang saatnya praktik ya, saatnya menunjukkan apa yang sudah dipelajari semasa kuliah. Jadi bagi kawan-kawan yang masih kuliah mungkin masih ada beberapa semester lagi, barangkali maksimalkan untuk betul-betul menguasai konten yang akan kalian ajarkan. Kalau ngajar SMP seperti apa, ngajar SMA seperti apa, menguasai keseluruhan konsep-konsep dan aspek itu. Sini ada yang lainnya ya skill-skill yang lain ya, communications, collaborations, interpersonal, jadi kemampuan komunikasi dan juga achievement. Jadi kami juga biasanya melihat ada prestasi apa nih yang ya. Ini penting juga karena eh, punya sense of achievements itu mendorong kita untuk terus berkembang. Jadi tidak puas dengan guru-guru yang haus untuk belajar, untuk jadi kita juga kalau membandingkan misalnya ada satu lulusan ya calon guru yang dia mungkin ada tapi tidak ketika kita tanya juga di situ punya skill yang lain nggak? Jadi kalau ada ini kriterianya sama, lulusan sama, macam-macam. Ada skill lain yang bisa dimaksimalkan. Jadi di GIPS tidak guru tidak hanya mengajar. Kita ingin guru selain mengembangkan diri, guru juga mengembangkan. Ya, ini ada kita namanya Pak Ade ya. Jadi sering ngemsi juga. Jadi bisa membina siswa-siswa kita. Karena kita perlu guru yang memang punya pengalaman. Jadi harapan kita dengan merekrut guru-guru yang punya skill-skill yang lain itu bisa memperkaya program pengembangan siswa. Seperti itu. Tentu yang di tengah nih yang paling penting ya. Tetap mau untuk terus belajar. Dan plus bahasa Inggris. Jadi semakin bagus kemampuan bahasa Inggrisnya itu akan menjadi peluang yang semakin besar. Dan sebenarnya mungkin tidak hanya di GIPS. Kalau kawan-kawan
menguasai bahasa Inggris, setidaknya untuk komunikasi sehari-hari gitu ya, itu akan sangat bermanfaat. So try to improve your English skills. Dalam 40 menit ya. Mungkin beberapa menit lagi. Nah, ini tadi ya beberapa kriteria. Nanti kita bisa bahas di tanya jawab kalau ada, silahkan. Nah, kemudian ini yang mungkin mudah-mudahan bisa jadi take away untuk semua. Apa itu guru profesional? Guru profesional adalah bagi kami adalah guru yang selalu belajar. Ada konsep yang dikenalkan oleh Alvin Toffler, yaitu learn, unlearn, dan relearn. Jadi kata Alvin Toffler ya, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Nah, ini saya kutip dari medium.com ya. Jadi bahwa orang yang gagap literasi, orang yang literasinya rendah gitu ya, itu bukan lagi di abad 21 ya, bukan lagi mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, tapi mereka yang tidak bisa belajar hal baru, learn, belajar hal baru, kemudian menghilangkan pelajaran, unlearn. Ya, apa maksudnya menghilangkan pelajaran? Menghilangkan atau menghapus apa yang sudah kita pelajari dulu. Karena sekarang zamannya berbeda. Jadi kita harus meninggalkan paradigma-paradigma lama gitu ya, hal-hal yang kayaknya dulu tuh begini loh. Nah, unlearn itu menuntut kita untuk bisa meninggalkan itu, sehingga kita bisa relearn. Jadi relearn bagaimana kita membangun sebuah paradigma baru, karena kita sudah bisa menghapus, menghilangkan apa ya, hal-hal konsep-konsep lama yang sudah tidak sesuai dengan konteks perkembangan zaman. Tentu tidak semua hal ya, ada hal-hal yang memang harus kita pegang. Tapi ada kayak misalnya ketika kita mungkin kalau yang mahasiswa, oh dulu mengajar itu sepengetahuan saya seperti ini. Oh ternyata dengan adanya AI, dengan adanya teknologi dan berbagai macam learning tools itu harus berubah. Tapi akan sulit bagi kita untuk mempelajari hal-hal tersebut kalau konsep-konsep dan pemahaman-pemahaman lama itu masih ada. Jadi artinya kita, oke, kita tinggalkan dulu itu. Mari kita pelajari hal-hal yang baru. Jadi kita siap untuk menerima konsep-konsep baru, hal-hal baru. Nah ini penting karena di GIPS nanti akan banyak hal-hal yang mungkin dan tanda kutip agak menantang ya. Kok begitu ya? Kayaknya belum pernah dengar. Atau ini sesuatu yang berbeda. Kalau kita tidak bisa unlearn, maka kita akan sulit untuk menerima. Nah, seperti itu. Ini secara ringkas. Nanti silahkan dipelajari lebih lanjut. Petik aja ya. Learn, unlearn, relearn. Bagi yang belum tahu, mungkin sebagian sudah cukup familiar. Tapi ini penting menurut saya, bagi kita semua. Apalagi bagi para guru dan calon guru. Karena saat kita lulus, itu nanti akan berbeda dengan di masa-masa kita, sewaktu kita sekolah, sewaktu kita baru kuliah. Akan banyak hal-hal baru yang harus kita adopsi, kita pelajari. Nah, mungkin cerita sedikit tadi, karena masuk juga nih, pengalaman-pengalaman dari rekrutmen guru yang ada, yang pernah kita alami ya. Ada guru, jadi first impression itu sangat penting. Berpakaian, penampilan gitu ya. Termasuk bahkan postur tubuh, tegap gitu. Itu sangat-sangat, ini outlook itu juga sangat penting. Karena kita mendapati ada yang kok kelihatannya lesu gitu. Ada yang kelihatannya ngantuk, ada yang matanya merah kayak mabok juga ada gitu. Jadi kita agak agak gimana gitu ya. So make sure you are prepared. Prepared tentang apapun yang terjadi, apapun yang diminta. Kalau perlu bawa board marker. Kalau misalnya kemungkinan nanti diminta untuk simulasi ngajar misalnya. Biasanya kita minta itu. Siapkan marker. Jadi kita semua udah siap. Maka akan terlihat oh bahwa kita well prepared. Kita sudah menyiapkan diri dengan baik. Karena kami juga pernah mendapati yang unprepared. Ketika ditanya menjawabnya asal-asalan gitu. Apa yang ditanyakan jawabannya nggak sesuai. Lancar gitu. Atau ada juga yang untung-untungan. Ya kalau diterima syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi akhirnya tidak maksimal, tidak all out. Itu akan kelihatan saat-saat kita mau wawancara. Ya.
Saat interview itu kelihatan, oh ini memang siap, ini memang berkomitmen, ini memang serius gitu. Ya itu dari segi rekrutmen awal. Kita sudah lihat dari first impression. Jadi biasanya yang paling cepat menarik perhatian kita adalah karena kan kita punya administrasi dulu, seleksi di awal ya, administrasi, sudah ada data pribadi, prestasi dan lain-lain. Kita tinggal mengonfirmasi. Terus bagaimana cara dia berkomunikasi, merespon, termasuk kalau dia bisa menggunakan bahasa Inggris dengan cukup baik. Itu setelah proses rekrutmen selesai. Rekrutmen selesai, sudah masuk, sudah diterima. Jadi mungkin culture shock kali ya, kaget. Oh, ternyata seperti ini. Gitu. Padahal waktu interview itu sudah kita brief. Kamu siap nggak kalau kita minta untuk nanti pegang ini, pegang itu. Jadi ada tugas-tugas lain yang harus dikerjakan, tagihan-tagihan belajar. Siap, siap, siap. Oh, siap terus jawabannya sewaktu wawancara ya. Lalu begitu sudah masuk, 1 minggu ada yang resign. Jadi eh, apa ada yang pergi tanpa kabar, gitu. Tiba-tiba menghilang aja nggak masuk, nggak bisa dikontak. Wah, ini kenapa ini? Jadi ada yang begitu. Eh, sangat disayangkan. Jadi eh, kawan-kawan harus betul-betul mempersiapkan diri tadi, learn, relearn dan unlearn dan relearn. Karena tidak hanya di GIPS, di lembaga manapun saat ini, ya, kalau lembaga itu fokus pada membangun kualitas, maka mereka juga akan merekrut pribadi-pribadi yang berkualitas. Itu sangat penting. Nah, ini mungkin beberapa hal kalau melihat dari yang sudah kita alami, ini mungkin yang perlu disiapkan ya, soft skills. Jadi kawan-kawan cek diri sendiri deh. Kalau bicara soft skill apa yang sudah saya punya? Kalau bicara hard skill apa yang sudah kita punya? Kemudian ada nggak eh, yang bisa kita bawa dari segi kemampuan bahasa Inggris? Ya kemampuan bahasa, mungkin selain bahasa Inggris bisa tambah dengan bahasa apalagi bahasa Jerman, Prancis, Mandarin, Jepang, bahasa Arab, tapi minimal bahasa Inggris itu harus menjadi bekal yang sangat penting karena itu menjadi nilai tambah. Walaupun sepertinya di mana-mana lembaga bahasa Inggris sudah berdiri, tapi masih banyak orang-orang yang belum eh, menguasai bahasa Inggris minimal untuk komunikasi sehari-hari. So it's a good chance for skill apa yang sudah kita punya, skill apa yang kesimpulan sedikit, check ourselves whether we are qualified enough to be in the team. Tadi seperti saya katakan bahwa sekarang itu eranya membangun kualitas diri. Karena kalau kita tidak punya kualitas akan sangat mudah digantikan. Semua orang itu punya keinginannya masing-masing. Tapi apakah semuanya betul-betul mempersiapkan untuk mencapai keinginan tersebut? Mungkin sampai di sini dulu barangkali ya. Saya akhiri untuk sesi pemaparan supaya nggak ketiduran. Jadi kita coba diskusi. Mungkin lebih kelebihan 5 menit mungkin ya 5-10 menit nih. Mudah-mudahan masih bisa diskusi lebih mendalam dan silakan dieksplor. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Nah, dipersilakan untuk semua mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaannya untuk mengaktifkan mic-nya atau bisa juga melewati chat di room Zoom. Saya buka untuk 3 pertanyaan ya. Silakan, silakan. Boleh apa yang ingin diketahui, apa yang ingin diketahui lebih lanjut, atau yang ingin sharing juga boleh ya, silakan.
Atau kalau malu buka mic mungkin ketik di kolom chat juga boleh. Nah, making good question itu juga skill ya. Jadi keterampilan untuk bertanya itu juga skill. Ayo kita latih questioning skill. Oke, ada satu di kolom chat ini, Mbak moderator ya. Dari Mbak Dewi Suryani. Bagaimana perbedaan mendasar dari sistem belajar di sekolah swasta dan sekolah negeri? Kemudian apakah respon dan pencarian solusi siswa dan guru dalam menyelesaikan permasalahan juga cenderung berbeda? Oh, oke. Terima kasih. Mungkin saya langsung jawab aja. Ya, dipersilakan, Bapak. Dasarnya adalah kalau secara administratif sebetulnya sama ya. Perbedaan mendasar adalah bagaimana kita, ini kalau kami, karena saya belum survei ke sekolah swasta yang lain ya, tapi kalau di kami bagaimana memastikan bahwa kita itu punya standar kualitas yang jelas. Itu perbedaan mendasar. Kenapa? Karena sekolah swasta itu sangat bergantung pada kepuasan orang tua dan siswa. Karena kami swasta ya. Kalau negeri, bagaimanapun kualitas tidak dijaga, siswa tidak puas, orang tua tidak puas. Mendasar bagaimana kita sangat concern, sangat perhatian dengan bagaimana kita mengelola program yang berkualitas, yang memberikan pengalaman yang berkesan bagi siswa, sehingga siswa merasa happy, dia cerita ke orang tua juga happy. Maka nanti ketika ada orang tua lain tanya, anak bapak sekolah di mana? Oh, sekolah di GIPS. Bagaimana di GIPS? Gini, gini, gini. Orang tua yang happy akan cenderung menjadi promotor. Tapi kalau orang tua yang nggak happy, maka akan menjadi orang yang mungkin nggak merekomendasikan sekolah kami. Nah, jadi itu sangat penting sekali kami memastikan bahwa orang tua itu merasakan bahwa sekolah kami punya kualitas yang dipertahankan. Itu mungkin kalau dari yang saya coba uraikan secara singkat. Berarti sekolah negeri tidak berkualitas. Sekolah negeri juga menjaga kualitas, saya yakin banyak sekali. Namun kan gaji gurunya tidak tergantung dari jumlah siswa maupun SPP, nah, dari pemerintah. Tapi kalau kami yang negeri, operasional kami sangat tergantung dari biaya yang dibayarkan orang tua. Maka kualitas itu menjadi fokus utama. Karena orang tua punya harapan-harapan yang itu menjadi tantangan buat kami untuk memastikan itu bisa terpenuhi. Respon dan pencarian solusi siswa. Mungkin kalau secara umum mungkin berbeda ya, saya bisa katakan mungkin berbeda karena saya belum membandingkan secara khusus. Kalau di sini mungkin permasalahan problem solving barangkali yang dimaksud ya. Jadi kalau di kita tentu kita harus mencoba menyelesaikan masalah semaksimal mungkin, setajam mungkin, dan bagaimana kita bisa melibatkan semua pihak yang mencari win-win solution. Apalagi masalah-masalah yang melibatkan orang tua misalnya. Nah, ini setiap orang tua punya ekspektasinya masing-masing. Jadi kalau kita tidak bisa menengahi itu akan menjadi bumerang. Kalau siswa memang kita coba untuk berlatih. Jadi kita create berbagai program untuk melatih siswa memecahkan masalah.
bagaimana mereka bisa apa ya? Jadi kita terbuka kalau siswa itu mau menyampaikan saran, masukan atau kritikan. Jadi kita buka ada form untuk komplain. Jadi mereka boleh nih komplain ada masalah apa. Nanti menurut mereka apa solusi yang bisa dilakukan. Mungkin sedikit gambaran dan kemudian yang kedua, saya akhir-akhir ini belajar mengenai proses pembelajaran melibatkan proses empathize, define problem, dan ideating solution. Apakah Bapak kira-kira dapat memberikan contoh implementasi yang pernah Bapak alami terkait hal tersebut? Oh ya, ini mungkin berkaitan dengan design thinking ya, design thinking. Jadi bagaimana kita mencoba menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan cara yang lebih humanis, jadi dengan berempati. Itu mungkin yang dilihat ya. Kita juga pernah mungkin sudah pernah melakukan beberapa kali sesi bagaimana kita mencoba melakukan design thinking dalam menyelesaikan masalah. Jadi contoh sederhana misalnya kalau kita melihat eh, orang yang mungkin merancang sebuah fasilitas publik, contoh ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa menilai apakah fasilitas publik itu sudah menerapkan design thinking atau tidak. Jadi fasilitas publik itu kan nanti akan digunakan oleh banyak orang. Nah, kita bisa lihat apakah atau kita bisa rasakan apakah fasilitas publik itu mengakomodir kebutuhan kita atau tidak? Apakah kita merasa nyaman atau tidak? Jadi ketika sebuah fasilitas publik itu didesain dengan empathize tadi, design thinking tadi, masalahnya apa sih? Itu melihat memposisikan diri posisi orang lain. Kalau kita di sekolah berarti kita menempatkan diri di posisi siswa. Bagaimana kita berempati dengan siswa. Oh iya ya, kalau kita melakukan kegiatan ini misalnya tanpa menyesuaikan program yang lain, mungkin siswa akan kelelahan. Bagaimana kami merancang mata pelajaran. Jadi kami memang belajar dari Senin sampai Sabtu. Tapi di siang hari kita buka yang namanya nap time. Jadi siswa bisa istirahat. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita mencoba berempati dengan siswa. Siswa tidak bisa diporsir untuk belajar nonstop. Mereka juga butuh istirahat. Maka itu kita punya jam istirahat siang. Baru mereka lanjutkan lagi ekskul di sore hari. Nah, itu mungkin sedikit contoh ya. Jadi kalau ingin mendalami itu, kawan-kawan yang lain bisa klik aja di Google design thinking. Nah, itu kata kuncinya. Jadi bagaimana kita berempati, eh, pendekatannya itu humanis. Pendekatannya kepada pengguna. Siapa sih nanti akan menikmati produk kita? Siapa yang akan menikmati solusi yang kita berikan? Itu mungkin ya. Sedikit contoh kalau di kami tadi bagaimana kami mencoba berempati dengan siswa, kita melihat oh siswa ini kegiatannya cukup padat. Kalau pembelajarannya sampai sore, tidak ada waktu istirahat, mereka akan kesulitan. Melihat juga kita setiap siang habis zuhur itu pada ngantuk di kelas itu. Lalu kita modifikasi, jadi belajarnya setengah hari, makan zuhur, makan siang, lalu mereka bisa istirahat siang. Kita lanjutkan lagi sore hari setelah asar. Nah, itu mungkin contoh sederhananya seperti itu. Terima kasih. Semoga membantu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ini ada satu dari Mbak Nabila Putri mungkin. Silahkan. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Perkenalkan terlebih dahulu, saya Nabila Putri Humairah. Saya di sini sebagai mahasiswa pertukaran. PT asal saya dari Universitas Negeri Makassar. Univer- Mohon izin bertanya, sebagai seorang guru profesional, pasti ada metode pembelajaran yang digunakan pada saat mengajar di sekolah. Nah, bagaimana jika pada saat pengimplementasian metode pembelajaran itu ternyata tidak sesuai dengan kondisi siswa atau kondisi di lapangan? Apakah sebagai seorang guru kita dapat langsung
mengerti metode pembelajaran yang digunakan atau ada cara lain? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Nah, ini yang mungkin menjadi pertanyaan umum ya, bahwa bagaimana kalau yang kita rencanakan tidak sesuai. Kalau kita buka kembali TMF tadi, ada aspek di situ, aspek persiapan ya. Mungkin coba sebentar. Dan ada PCK di situ. Nah, PCK itu menuntut kita untuk bisa memahami karakter siswa. Nah, yang ini tadi ya, sebagai acuan. Maka ini sebelum saya menjawab yang tadi secara khusus, maka seorang guru itu di dalam bagian planning, guru-guru di GIPS ya, khususnya itu kita dorong untuk mempersiapkan skenario-skenario antisipasi kalau ada hal-hal yang di luar dugaan. Itu kenapa penting sekali untuk merencanakan pembelajaran. Jadi kecuali kita itu adalah master teacher ya, guru yang sudah sangat master, jadi masuk tanpa mempersiapkan apapun, kelasnya akan oke. Tapi kebanyakan kita, ya kita tetap harus mempersiapkan diri. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami karakter siswa kita. Setiap anak di dalam kelas. Itu yang didorong pemerintah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kalau itu kita bisa kuasai, dan komponennya ada di PCK sebenarnya. Knowledge of learning ya. Jadi bagaimana kita memahami cara mengajar kepada siswa-siswa dengan karakteristik tertentu. Nah, itu akan membantu kita mempersiapkan beberapa skema, berbagai skenario. Jadi kalau ditanya kalau yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita, apa yang kita lakukan? Tentu kita harus segera modifikasi. Nah, itu kenapa pembelajaran tadi jangan sampai eh, apa ya, tidak direncanakan berdasarkan kemampuan siswa. Jadi guru tidak berempati. Nah, kita tuh maunya tuh kelasnya tuh begini loh. Tapi kita tidak tahu siswa kita tuh seperti apa. Oh, kalau siswanya seperti ini, maka saya akan lakukan hal ini. Nah, itu tadi. Jadi kalau terjadi hal-hal yang seperti ditanyakan oleh Mbak Humaira tadi, tentu kita harus langsung melakukan penyesuaian. Karena kalau tidak, maka siswa mungkin tidak akan mendapatkan eh, apa ya, manfaat yang maksimal dari pembelajaran tersebut. Mungkin hanya sebagian siswa saja. Jadi itu sangat perlu. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa meminimalisir hal itu? Yaitu dengan betul-betul memahami siswa kita di kelas. Jadi ketika kita merancang pembelajaran, yang kita pikirkan adalah siswa kita. Nah, kalau saya bicara seperti ini, siswa kita tuh akan seperti apa ya? Ada berapa siswa yang mungkin mengerti, ada berapa siswa yang bingung, ada berapa siswa yang perlu dijelaskan ulang, ada berapa siswa yang perlu gambar, perlu video, ada berapa siswa yang bahkan dengan penjelasan singkat dia sudah bisa paham. Itu membantu kita untuk merancang berbagai skenario dan kegiatan pembelajaran. Nah, mungkin seperti itu, Bapak dan Ibu ya, kawan-kawan. Semoga bisa menjawab. Tapi kalau ada yang mungkin kurang jelas, silahkan ditanyakan kembali. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak, terima kasih banyak atas semua jawabannya. Mungkin bisa langsung sekaligus closing statement dari Bapak. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin kalau melihat dari apa yang kami alami selama ini, melihat perkembangan pendidikan, khususnya secara umum ya, karena eh, kita sekarang sedang menghadapi era yang berbeda. Zaman saya, zaman orang tua kita, dan zaman kawan-kawan sekarang itu semuanya berbeda. Sangat cepat sekali perkembangannya. Yang paling penting adalah bagi kawan-kawan yang
sekarang sedang kuliah keguruan, betul-betul disiapkan. Karena nanti kalau sudah masuk ke dunia kerja, itu akan banyak alasan-alasan yang mungkin menghambat kita untuk mengembangkan diri. Dan itu saya terasa sekali. Jadi bahkan alumni bahasa Inggris pun itu kemampuan bahasa Inggrisnya berbeda-beda. Ya cek saja. Yang lulusan dari prodi bahasa Inggris pun kemampuan bahasa Inggrisnya berbeda-beda. Ada yang mungkin kalau dites TOEFL-nya sekian, 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 sekian. Itu semua adalah tergantung pada diri kita. Nah, jadi sangat penting untuk menemukan alasan kenapa kita harus mengembangkan diri. Karena kalau sudah lulus, itu akan semakin besar tantangannya. Jadi mumpung masih kuliah, coba kita reflect back, lihat kembali apa yang bisa, seperti apa sih. Kalau bukan dari dulu ya, sehingga sekarang itu jadi lebih sulit. Nah, coba kawan-kawan lihat, oh iya ya, saya sudah eh, memiliki skill apa nih sekarang? Buat daftar dari awal masuk kuliah sampai sekarang apa sih yang sudah berkembang? Adakah skill-skill baru yang kita miliki? Bahasa Inggris, seberapa bagus sekarang bahasa Inggris kita? Kalau sekarang kayaknya biasa-biasa aja. Apa yang bisa mendorong kita untuk menguasai bahasa Inggris? Find the reason. Nah, jadi temukan kenapa kita harus berkembang. Karena kami di dunia industri, di dunia usaha, ya kami akan melihat hasil itu. Karena setelah lulus kan kita akan lihat selama kuliah tuh ngapain aja sih. Kalau kuliah hanya kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang, itu akan kelihatan di CV terlihat, di cara dia membawa diri akan terlihat, di interview akan terlihat. Tapi mereka yang tidak hanya kuliah pulang, tapi punya keinginan mengembangkan diri, itu akan terlihat dengan jelas. Jadi kita mungkin tidak tanya, dulu ikut organisasi apa, dulu ikut apa aja, mungkin kita tidak tanya. Tapi hal-hal itu, semua aktivitas itu, program-program yang pernah kita ikuti, kursus-kursus, itu akan membentuk diri kita nantinya. Nah, itu yang dilihat oleh orang-orang yang merekrut kalian. Jadi mumpung masih ada waktu, maksimalkan. Banyak ya, maksudnya kembangkan diri, skill apapun ya. Kalau nggak suka organisasi, cari yang lain. Online course itu berlimpah. Mau yang bayar, mau yang gratis tuh banyak. Tinggal kita aja lagi, mau atau tidak. So it's on you. It's your decision. Mau nanti seperti apa di masa depan, itu adalah kita yang menentukan. Jadi mumpung sekarang waktunya masih banyak, putuskan saat ini juga gitu. Karena kalau nanti-nanti itu bisa jadi nggak pernah. Later bisa jadi never. Nantilah, 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 tahu-tahu udah lulus. Nah, gitu ya. Ini closing statement tapi kepanjangan. Mungkin itu pesan-pesan dari saya. Mudah-mudahan ini juga untuk diri saya pribadi. Bahwa sampai saat ini pun kita harus terus belajar. Belajar dan belajar. Kita tidak pernah puas dengan apa yang kita pelajari saat ini. Kalau tidak kita akan ketinggalan ya. That's all I guess. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan disampaikannya closing statement dari pemateri kita pada kuliah umum bagian kedua sekaligus terakhir ini, berarti berakhir pula kuliah umum kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Rijali Riyadi karena telah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk memaparkan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Semoga materi yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kami semua. Dan terima kasih banyak juga kepada seluruh mahasiswa yang juga telah berpartisipasi dan menyimak dengan baik dari awal hingga akhir kuliah umum kita pada hari ini. Dan tidak terasa, acara demi acara telah kita lewati. Kini tiba saatnya kita pada rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kuliah umum tahun 2023 dengan membaca hamdalah. Terima kasih banyak juga kepada
Koordinator Program Studi Pendidikan IPA, Bapak Pemateri, Bapak atau Ibu dosen, beserta teman-teman yang telah berhadir pada kuliah umum kita pada hari ini. Saya, Nanda Vidya Sapitri, selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya dan kesediaannya untuk jadi pemateri. Sama-sama, Mbak Ina. Oke. Silakan Pak jika ada ya. Silakan jika ada kesibukan selanjutnya tinggal untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Terima kasih. See you around. See you Kalau at Gibbs. Baik, terima kasih. Nanti yang ada tugas ya agar dikumpulkan di minggu depan. Sampai jumpa.